continue itu untuk data-data yang diukur, sedangkan discrete untuk data yang dicacah. Jadi nanti ketika ada soal atau data, saya bisa nentuin itu apakah termasuk data yang continue atau data yang terukur. Berarti kalau dia continue atau dia terukur, continue atau discrete. Kalau dia continue berarti kita gunakan nanti rumus yang pembaca continue. Kalau dia discrete kita pakai rumus pembaca discrete. Nanti ke depannya ketika kita udah bahas yang lain-lain, kita dasarnya juga pasti akan mengingat apakah dia masuk data continue, apakah dia masuk data discrete. Karena nanti cara perhitungannya pun berbeda. Untuk discrete kita biasanya menghitungnya dengan menggunakan sigma. Kalau continue kita akan menemukan si integral. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyain? Kalau enggak, saya lanjut. Nggak ada ya? Lanjut. Ya. Sekarang, saya ke discrete dulu. Discrete ini bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi, eh, bentar. Ini udah pernah dijelasin belum sih? Disinggung belum sih? Di statistika dasar? Udah pernahkah? Belum. Belum pernah dibahas ya? Sama sekali. Belum pernah dibahas sama sekali. Sudah, Bu, di pengantar teori peluang. Oh, ada pengantar teori peluang ya? Gitu ya, oke. Oke, berarti udah. Berarti nggak masalah ya, saya agak cepat tadi. Nah, untuk sebarang peluang discrete itu nanti, kenapa? Kayak ada suara tadi. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngomong tadi ya? Jadi sebarang peluang discrete ini bisa kita tulis dalam bentuk tabel atau rumus. Sifat-sifat dari suatu fungsi peluang sebarang discrete. Yang pertama, ini udah pasti, nilai peluang mereka nanti kisaran antara 0 sampai 1. Berarti ini nomor 2, sigma dari peluang mereka itu adalah 1. Jumlah dari semua peluang kejadian yang kita sedang hitung itu harus 1 jumlahnya. Ini sifatnya ya. Jadi Px sama dengan 0. Misal dia ada X sama dengan X atau X sama dengan N. Berarti Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 sampai Px sama dengan N sama dengan 1. Atau kalau kita simbolin dengan simbol matematika itu adalah sigma I sama dengan 0 sampai N Px sama dengan Xi sama dengan 1. Jadi jumlah semua peluangnya adalah 1. Kalau ketika kalian jumlahin nanti lebih dari 1 berarti ada yang salah itu. Atau kurang dari 1 berarti ada yang salah itu. Sekarang untuk continue. Nah, kalau tadi discrete dia tuh langsung Px sama dengan 0, Px sama dengan 1. Kalau dia continue, kita buatnya dalam bentuk ini. Px di antara A sampai B. Atau Pm besar dari B. Paham ya? Ada yang bocor, ada yang bocor. Oh, suara siapa yang bocor? Anas. Next. PA kurang dari X, kurang dari sama dengan B, itu sama dengan PA kurang dari X, kurang dari B, ditambah PX sama dengan B. Itu akan sama dengan PA kurang dari X, kurang dari B. Jadi tidak ada bedanya apakah kita memasukkan titik ujung selang atau tidak.
Tetapi hal ini tidak berlaku bila X diskrit. Nah, ini perlu diperhatiin nih. Ketika kita menghitung PA sampai B, ini kan nggak ada sama dengannya di A. B ada sama dengannya. Kalau kita jabarin kan jadi seperti ini. Kalau misalnya kita ngitungnya eh tidak pakai sama dengan dan pakai sama dengan, itu akan sama aja hasilnya kalau dia continue, kalau dia data continue. Tapi kalau dia data trace, dia akan berbeda nanti hasilnya. Nah, untuk continue itu rumusnya adalah kita menggunakan integral. Jadi X berada di antara A sampai B itu adalah integral A sampai B fx dx. Nanti kita coba ke soal ya. Sifat-sifat dari suatu fungsi peluang sebarang kontinu. Tadi pusat sifat-sifat dari discrete, sekarang sifat yang kontinu. Fx besar sama dengan 0. Terus kalau tadi sigmanya adalah 1, sekarang integralnya. Integral dari min tak hingga sampai tak hingganya itu adalah 1. Fx dx ya. Nih, kalau saya coba, ini coba aja kontinu. X. Bila nilai antara 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepekatan peluang adalah ini, buktikan bahwa P2 kecil X kecil 4 adalah 1. Berarti ini kita akan menunjukkan adalah integral, karena dia kontinu integral ya. Integral 2 sampai 4, apa? X plus 1 per 8 dx ya. Benar nggak nih? Masih ingat kah cara integral? Seperlapan saya keluarin aja ya, biar nggak ribet. Oke, ada yang bisa bantu lanjutin? Satu Ada yang per bantu delapan, lanjut? seperlapan, 8. buka Hmm. kurung, setengah X pangkat 2, Hmm. ditambah X. Hmm. Lalu ada batasnya itu yang 2 sampai 4. Hmm. Terus? Lalu 1/8, eh, satu setengah dikali Hmm. 4 pangkat 2, Ya, langsung aja setengah kali 4 pangkat 2. setengah kali 16, 8. 8 8 ditambah 4, ditambah 4. 4. Terus? Kurang Lalu ya? dikurang, ya, dikurang 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 2, 4. Jadi ini hasilnya 12, 8. Jadi 1. 1 ya. Benar Iya. ya? Berarti, nama-nama siapa perusahaan? Pandia, Bu. Pandia. Oke. Eh, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung kah? Nggak ada. Oke. Yang B dan C ada yang mau coba? PX kecil dari 3,5. Yang B ada yang mau? Yang B? Nggak ada yang bisa. Hitunglah peluang X kecil dari 3,5.
Itu Priscila, berarti batas. Kenapa? Siapa? saya Priscila. Priscila. Oke, Priscila. Itu sama pakai integral juga, tapi batas bawahnya 2, batas atasnya 3,5. Oke, Red. Tolong di iniin ya. Nah, gimana integral? Integral dari X plus 1 per 8 dengan batas bawah 2 dan batas atas 3,5. Oke, lanjutin yang. Ya, tinggal dimasukin aja ke yang hasilnya itu kan ada 1 per 8 ya, 1 per 8 kali 1/2 X ditambah X. Berarti 1 per 8 dikali 1/2 dikali 4, berarti 2 ditambah 2 4, berarti hasilnya 1/2 dikurang 1/8 dikali, bentar ya Bu, 1/2 kali 3,5, berarti Bu hasilnya 0,265625, benar nggak ya Bu? Berapa? Hasilnya 0,265625. Yang lain sama nggak teman-teman yang lain yang hitung? Saya belum hitung sampai akhir. Berapa, Neng? 0,2665. 0,265. Yang lain paham ya cara mensubstitusiinnya ini ya? Bentar, ini udah saya tulis jawabannya. Oh iya, ini juga belum saya tulis. Nggak apa-apa. Oke, nanti ini dicek lagi ya sama teman yang lain ya. Kalau nggak dicek ya berarti salah sekelas ini nanti. Oke, next yang C. Yang C ada yang mau? Itu integral batas bawahnya 2,4, batas atasnya Hmm. 3,5. Oke, namanya siapa? Tito. Itu. Oke, ininya sama ya. Ya Bu, cuma beda di batas bawah sama batas Iya. atasnya. Oke, bisa lanjutin sendiri aja ya. Ya Bu. Oke, sip. Ini juga udah saya jabarin nanti bisa dilihat sendiri ya. Kalau latihan, nih kalau latihan, kayaknya nanti banyakin latihan di rumah aja ya. Saya langsung ke sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya? Paham Bu. Sip. Biar saya langsung ke ini terakhir. Nilai harapan pembaca. Nilai harapan pembaca. Misalkan X adalah suatu pembaca diskrit, jadi kita udah langsung ke pembaca diskrit atau pembaca kontinu. Nah, untuk nilai harapannya, untuk pembaca diskrit itu EX. Nilai harapan dari X itu adalah X dikali peluang X-nya. Sedangkan untuk ini sigma ya, untuk kontinu itu pakai integral dari min hingga sampai hingga X dikali F. Sebenarnya sama. Kenapa ini nggak dipakai P aja sih? Yang nggak masalah. Kalau pakai P juga nggak masalah. Ini sebenarnya sama-sama peluang juga. Ini peluang, ini juga peluang. Jadi jangan bingung dengan simbol ya. Ini EX juga. E. Terus, mau ubah acak.
Ubah. Misalkan X adalah buah bacak diskrit yang mempunyai fungsi kepekatan peluang adalah ini. Ditanya misalnya EX-nya. Tadi EX karena dia diskrit berarti sigma X dikali PX-nya kan. Ya udah, berarti tinggal kaliin aja. 1 dikali 4/10 ditambah 2 dikali 1/10 ditambah 3 dikali 3/10 ditambah 4 dikali 2/10. Coba dihitung tolong hasilnya berapa? 23/10. Berapa? 23/10. 23/10, Bu. 23/10. Iya, Bu. Oke. Sip. Nah, sekarang ini continue. Beda kan? Kalau continue tadi apa? EX-nya. Oh, tadi bentar. Yang jawab 23/10 tadi ada beberapa orang. Siapa? Pandia, Bu. Rizky, Bu. Andia, Rizky. Udah, itu doang ya? Sip. Next, yang ini ada yang mau baca continue X mempunyai fungsi kepekatan peluangnya adalah fx sama dengan 4x pangkat 3 dengan x-nya adalah 0 sampai 1. Maka x-nya adalah x dari continue tadi apa? Integral, Bu. Integral. Oke, yang jawab barusan siapa? Tito, Bu. Itu. Ini kayaknya yang jawab itu doang saya tadi ya. Integral apa? Integral 0 sampai 1 4x pangkat 3 dx. Ya, terus kayak gini doang kah? X. XFX, Bu. Iya. Siapa yang barusan jawab? Pia, Bu. Iya. Ada X-nya ya. Ntar saya ini lagi deh. Saya perbaiki dulu biar nggak bingung. Jadi ini itu adalah min tahingga sampai tahingga X dikali fx dx. Nah, karena di sini kita nggak ada nyinggung-nyinggung si tahingga, min tahingga sampai tahingga, ya udah kita ambil yang ini aja kan. Integral X dikali 4x pangkat 3 dx. Integralnya dari 0 sampai 1. 0 untuk x lainnya. Berarti kita nggak usah ditulis ya. Untuk x lainnya. Karena udah 0 kan. Ini Iya. lanjutin. Siapa mau lanjutin? Ada yang mau mencoba lanjutin? Berarti itu integral 0 sampai 1 dari 4x pangkat 4, Bu.
4X pangkat 4. Siapa aja barusan nih? Pandia Bu, pangkat 4 Bu, maaf. Pangkat 4. Ya, oke lanjutin kan ya. Berarti 5/4 X pangkat 5. 5, Hmm? 4 54. per 5, 4 per 5 maaf. 4 per 5 X Iya, pangkat 5. 4 per 5 X pangkat X pangkat 5. 5. 01 ya. Jadi hasilnya 4 per 5. 4 per 5. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Tidak, Bu. Aman ya. Ini satu soal. Misalkan X mempunyai apa itu tadi PDF ya. Fungsi fx-nya itu adalah X plus 2 per 18 integral lagi. Batasnya antara min 2 sampai 4. Ada yang mau mencoba yang ini? Nilai harapan dari X-nya adalah ada yang mau mencoba? Jawabannya apa nih? Nilai harapan dari X. X sama dengan Priscila Ibu. oke, sisi Eh, Mbak. itu integral dengan batas min 2 sampai 4 X F X dikali fx-nya. Berarti X kuadrat ditambah 2X per 18. X kuadrat. Saya langsung aja nanti teman-teman yang lain paham ya. Nah, integralnya jadi 1/18 dikeluarin. Iya, per 18-nya dikeluarin X Jadinya kuadrat itu X plus kuadrat plus 2X plus 2X. X ya. Jadi berapa? Itu 2X Ibu di atas tadi. X Oh kuadrat iya, plus kan ya. 2X. Hmm. Ya, jadinya 1/18 1/3 X pangkat 3 Hmm. ditambah Oke, min 2, 4. Bisa substitusi ya, sendiri ya. ya. Oke, next. Ini adalah sifat-sifat dari nilai harapan. Jika A dan B adalah konstanta, maka nilai harapan dari AX plus B itu adalah A dikali EX plus B. Nah, jika A-nya 0 di sini, berarti nilai harapan dari B itu adalah B, tinggal 0. Berarti nilai harapan dari B adalah B. Jika B-nya yang 0, maka EAX itu sama dengan AEX ya. Terus, nilai harapan dari GX satu fungsi itu ditambah atau dikurang dengan HEX satu fungsi juga itu bisa dipisah dengan EGX ditambah atau dikurang dengan EHX. Jadi bisa dipisah. Terus EGX, Y ini saya nggak tahu dari pelajari atau belum. Ini ada pembaca apa ya namanya? Pembaca ganda ya. EGX, Y plus minus HXY itu sama dengan ini juga bisa dipisah satu-satu. Nah, sedangkan jika X dan Y adalah pembaca sembarang, maka EX plus Y itu sama dengan EX plus EY. Sedangkan jika X dan Y pembaca bebas, EX kali Y itu bisa dipisah jadi EX
kali EY. Kalau dia Pubacak, bebas. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini ada sifatnya 4, ada 5 ya. Ya. Ada 5 sifat, tugasnya adalah selain soal tadi nanti saya tandain ya. Soal tadi nanti saya tandain yang mana tugasnya. Ini tugas selanjutnya, itu silakan cari masing-masing contohnya satu ya. Sekelas nggak boleh ada yang sama contohnya. Kalaupun mau ada yang sama ganti angka. Ya, nggak boleh sama persis. Jadi masing-masing sifat ini silakan cari contohnya masing-masing satu. Jadi ada 5 ya. 5 contoh nanti. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Bu. Nggak ada. Aman berarti? Bu, Ya. maaf Bu, itu kumpulnya kapan? Minggu depan pas sebelum. Oh, pas Ini, offline ya, Bu? iya, minggu depan. Iya, pas offline. Heeh. Oke, baik. Makasih, Bu. Yuk. Tidak ada yang mau ditanyain?